Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan rangkuman bab 2 yang berjudul Menjadi Generasi Pencinta Al-Quran yang Toleran. Nama anggota kelompok 1. Salma Nada Nabiha, absen 25. Nomor 2. Wahyu Andini Widiaratri, absen 29. Zahir Oktaviani, absen 31. Nomor 4. Muhammad Fardan Valiansyah Rozim, absen 12. Nomor 5. Fadil Fadlu Afif, absen 5. Daftar isi dari bab 2 ialah 1. Pengertian iman kepada kitab Allah. 2. Nama kitab-kitab Allah. 3. Menjadi generasi pecinta Al-Quran. 4. Hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Pengertian iman kepada Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar, yang melahirkan sikap menerima, al-qabul, dan tunduk al-izyan. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan setiap muslim wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang disampaikan secara muatir atau bersambung, dan berpahala bagi orang yang membacanya. 2. Nama kitab-kitab Allah. Ada sejumlah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti syariat atau namus. Kitab Taurat ini diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berisi perintah untuk tidak menyembah berhala, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum agama, dan keterangan tentang datangnya Nabi Muhammad SAW. 2. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan seorang raja bagi kaum Bani Israel. Selama menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam memimpin kaum Bani Israel agar mau menyembah Allah. Isi kitab Zabur adalah petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini diturunkan sebagai pedoman untuk menyatakan keyakinan tauhid terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil berisi keterangan yang membenarkan ajaran dalam kitab-kitab sebelumnya. 5. Kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang menerima kitab suci Al-Quran berisi petunjuk bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dasar hukum pertama dalam kehidupan. Al-Quran merupakan kitab suci penyempurna kitab-kitab yang telah diturunkan Allah sebelumnya. 3. Menjadi generasi pecinta Al-Quran. Membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Agar mampu menuju tangga cinta Al-Quran, berikutnya kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Karena itu, kalian harus belajar ilmu tajwid. Setelah mampu membaca, tangga berikutnya adalah memahami arti Al-Quran. Memahami arti dapat dilakukan dengan cara membaca terjemah Al-Quran serta mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran. Setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadabburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tangga cinta tertinggi. Hadis ini menunjukkan bahwa puncak dari pengamalan Al-Quran dalam kehidupan adalah akhlak yang mulia, sementara akhlak yang mulia adalah cerminan orang yang bertakwa. 4. Hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran, umat yang beriman kepada kitab terdahulu disebut sebagai ahli kitab. Mereka adalah umat Yahudi dan Nasrani. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi membangun hubungan baik dengan mereka. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW memberikan mereka hak dan kewajiban yang sama. Salah satu contoh pemberian hak kepada ahli kitab adalah tentang riwayat Nabi Muhammad SAW berhutang kepada orang Yahudi.
Dan salah satu hukum untuk ahli kitab yang melanggar kesepakatan adalah diusir dari Madinah. Salah satu contoh hukuman yang diberikan oleh Nabi terhadap ahli kitab yang melanggar kesepakatan adalah kisah pengusiran Bani Nadir dari Madinah pada saat berlangsung perang Khandaq. Di luar hubungan sosial politik, seperti dua contoh tersebut, hubungan antara umat Islam dan ahli kitab di Madinah berjalan dengan harmonis. Meskipun seorang nabi utusan Allah, Muhammad SAW tidak memaksa umat Yahudi dan Nasrani untuk berpindah agama, memeluk agama Islam. Umat Yahudi dan Nasrani diberi kebebasan memiliki keyakinannya masing-masing. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.